Akibat dari adanya penyekatan dan pemeriksaan ini, efeknya adalah tumpukan kendaraan yang ada di atas jembatan Suramadu. Halo kawan, kembali lagi ketemu dengan saya Farhan di channel Farhan Nice. Kali ini saya ada informasi terbaru lagi terkait dengan adanya penyekatan yang ada di Suramadu kawan. Nah, dari penyekatan ini saya ada sebuah video untuk Anda yang menggambarkan kondisi kemacetan dan penyekatan yang terjadi dan yang dilaksanakan di jembatan Suramadu. Khususnya penyekatan ini dilakukan dari arah Bangkalan yang mau menuju ke Surabaya. Nah, seperti apa penyekatan dan kondisi tumpukan dan kemacetan yang ada di Suramadu, saya ada video. Saya sampaikan kepada Anda seperti ini, kawan. Coba saya putar video ini saya dapatkan dari suarasurabaya.net seperti yang saya putar saat ini. Seperti itu kondisi penyekatannya, kawan, dan yang terjadi sehingga terjadi penumpukan dari kendaraan yang sedang dilakukan penyetopan untuk bergiliran dilakukan tes antigen, kawan. Nah, berita itu juga sudah dimuat di Suara Surabaya dalam rubrik Lana Kota dengan judul 500 kendaraan disekat di Suramadu, 10 orang positif antigen, 2 positif PCR. Nah, dapat disaksikan beginilah kondisi pengetesan yang dilakukan oleh petugas, ya, petugas gabungan ini dari puskesmas dan rumah sakit setempat. Ini ada tulisannya, salah satu pengendara di Madura yang hendak masuk Surabaya lewat Suramadu menjalani tes usap antigen di lokasi penyekatan pada hari Minggu tanggal 6 Juni 2021. Di sini isi beritanya adalah sejak Sabtu tanggal 5 Juni 2021 malam sampai Minggu tanggal 6 Juni 2021 siang, petugas gabungan Forkopimda Surabaya menyekat kendaraan di jembatan Suramadu. Sebanyak 5.000 kendaraan terjaring operasi gabungan penyekatan yang mana pengendaranya langsung diminta untuk menjalani tes cepat antigen di lokasi. Febria Rahmanita, Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya mengatakan pihaknya mengerahkan masing-masing 2 petugas tes dari 63 puskesmas di Surabaya. Selain itu, ada 500 petugas tes usap dari RSUD Dr. Suwan di Surabaya yang juga dikerahkan ke lokasi. Hingga total ada 176 petugas yang dibagi 3 shift hingga pagi dini hari. Jadi dari arah sana atau Madura, kami sekat di sini. Kami swab antigen, kalau positif PCR, sementara menunggu hasilnya kami isolasi di mobil Satpol PP. Kalau positif kami bawa ke RS Lapangan Indrapura, ujarnya. Dari 10 orang yang positif antigen, 2 diantaranya sudah dinyatakan positif COVID-19 berdasarkan hasil tes usap PCR dan sudah dilarikan ke Asrama Haji Surabaya untuk menjalani isolasi. 2 yang tadi malam positif PCR kami bawa ke Asrama Haji, 8 orang masih menunggu hasil tes PCR. Ini kami lakukan supaya tidak ada lagi pasien positif yang menyebar ke Surabaya. Kendaraan dari Surabaya yang mau ke sana tidak kami sarankan, jadi petugas akan memutar balik, ujarnya. Jadi kalau ada kendaraan yang dari Surabaya mau ke Madura disuruh putar balik, kawan. Nah, dengan adanya pemeriksaan ini sehingga terjadi tumpukan yang bisa disaksikan di video tadi, itu terjadi tumpukan sangat banyak sekali karena metode yang digunakan adalah dia akan memeriksa, eee, pengendara secara bergantian on the spot. Jadi di tempat saat itu juga langsung dilakukan pengetesan. Nah, akibat dari adanya penyekatan dan pemeriksaan ini, efeknya adalah tumpukan kendaraan yang ada di atas jembatan Suramadu. Sebagaimana yang disampaikan oleh, Bapak Herlambang Zulfikar kepada Kepala Satuan Kerja Jembatan Suramadu dari Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional BPJN 8 Wilayah Jatim dan Bali.
mengingatkan bahwa penumpukan kendaraan dampak antrean panjang akibat kegiatan penyekatan dan tes massal antigen yang berlangsung di kaki jembatan Suramadu arah Surabaya, terutama bila penumpukan terjadi di bentang tengah jembatan Suramadu. Kata beliau, kemacetan panjang dari ujung ke ujung itu sangat membahayakan konstruksi. Jadi kalau kecepatan angin di atas yang diizinkan itu akan sangat berbahaya, apalagi di bentang tengah jembatan itu hanya disangga oleh kabel. Ini supaya masyarakat tahu kalau di atas jembatan terjadi kemacetan panjang itu sangat berbahaya karena akan menambah beban mati di situ. Ujarnya ketika mengudara di Radio Surabaya pada hari Minggu tanggal 6 Juni 2021. Dinilai penumpukan kendaraan yang di atas jembatan Suramadu dalam kurun waktu lama itu sangat berbahaya, terlebih pada posisi tengah kawan. Kalau bisa saya lihat gambarnya atau videonya yang tadi sempat saya putar, jika terjadi penumpukan di tengah-tengah seperti ini, apalagi bentang antara ujung ke ujung, itu sangat membahayakan karena jembatan menerima beban. Apabila ada kecepatan angin yang melebihi yang sudah ditentukan, itu dapat mengkhawatirkan ya. Sebenarnya tidak diizinkan kendaraan atau stuck ya, kendaraan stuck atau terjebak di bentang tengah. Intinya pada saat kendaraan melintas, ada yang berhenti di bentang tengah yang panjangnya sekitar 818 meter yang disangga kabel itu sangat berbahaya. Karena kekuatan jembatan itu menahan beban di situ hanya bergantung pada kabel penyangga. Jadi itu ungkapnya yang disampaikan oleh Bapak Herlambang. Nah, dari situ akhirnya pengetesan antigen massal di-stop sementara karena kan adanya tumpukan kendaraan yang cukup besar itu dan informasi itu juga dimuat oleh Suara Surabaya dengan judul "Tes Antigen Massal di-stop sementara supaya kendaraan tidak menumpuk di bentang tengah Suramadu". Isi beritanya adalah tes antigen massal di kaki jembatan Suramadu arah Surabaya sejak Minggu sore untuk sementara dihentikan demi menghindari terjadinya penumpukan kendaraan di bentang tengah jembatan. Ini seiring peringatan dari Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional BPJN 8 Wilayah Jatim bahwa penumpukan kendaraan di bentang tengah jembatan yang hanya disangga kabel itu sangat berbahaya. AKBP Ganis Setianingrum, Kapolres Pelabuhan Tanjung Perak membenarkan untuk sementara waktu petugas gabungan memang menghentikan sementara proses tes usap antigen untuk pengendara yang datang dari Madura dan hendak masuk ke Surabaya lewat Suramadu. Ini karena ada pertimbangan bahwa akibat penerapan penyekatan dan tes massal di kaki Suramadu itu, badan jembatan penuh kendaraan yang antri. Adapun pertimbangan dari Pak Wali Kota, jembatan itu sudah banyak penumpukan kendaraan, antisipasi kekhawatiran terjadi penumpukan di bentang jembatan tengah. Makanya sekarang dari sisi Bangkalan, kami lakukan penutupan dulu. Setelah clear kendaraan di jembatan, nanti orang yang kami loloskan akan kami lakukan pemeriksaan. Katanya seperti itu. Dari hasil kerjasama didapati kami kerjasama dengan Polres Bangkalan, lokasi penyekatan dan tes ini akan dilakukan di sisi seberang sebelum pengendara masuk jembatan. Jadi nantinya 10 kendaraan lewat kami swab, 10 lagi kami swab. Harapannya tidak terjadi penumpukan di bentang tengah jembatan Suramadu. Jadi penyekatan itu polanya dirubah dari yang di Bangkalan yang mau masuk akan di-skat, diloloskan 10 dulu hingga sampai nyebrang pada titik ujung di Surabaya untuk dilakukan swab. Dengan begitu akan diinformasikan 10 kendaraan berikutnya disuruh masuk. Seperti itu metode metode yang diterapkan kawan. Sementara itu pemeriksaan dan swab pengendara kendaraan di Suramadu dilaksanakan 24 jam. Berita ini keluar tadi sore. Ya, pelaksanaan penyekatan untuk pemeriksaan tes usap antigen COVID-19 di akses jembatan Suramadu khususnya bagi pengendara kendaraan dari Madura ke Surabaya dijadwalkan selama 24 jam. Wow, 24 jam ini akan disekat ya. AKBP Ganis Setianingrum, Kapolres Tanjung Perak, menyampaikan bahwa pihaknya memang menggelar penyekatan maksimal dengan pemeriksaan tes usap antigen COVID-19 di akses jembatan Suramadu sisi Surabaya 24 jam. Akan ada 3 shift yang kami gelar pada penyekatan maksimal dan pemeriksaan swab di Suramadu. Pengendara kendaraan dari Madura menuju Surabaya kami periksa. Sepeda motor dan mobil penumpangnya kami periksa, terang AKBP Ganis Setianingrum Kapolres Tanjung Perak pada hari Senin tanggal 7 Juni 2021. Adapun petugas dari Brimob TNI, polisi, Linmas yang melakukan pemeriksaan, Ganis menegaskan bahwa setiap pengendara kendaraan akan diperiksa karena anggota tetap melakukan penjagaan di setiap titik. Kalau jam 1 malam pas sepi bisa jadi memang tanpa penyekatan, tetapi petugas tetap siaga.
tegas Ganis. Ditanya, "Sampai kapan penyekatan ketat dan pemeriksaan tes usap antigen, COVID-19 di akses jembatan Suramadu dilaksanakan?" Ganis menegaskan, dirinya tetap menunggu arahan pimpinan. "Tentunya kami menunggu sampai kondisi landai dan kami menunggu arahan dari pimpinan." Oke. Ini Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya menyatakan, itu di lokasi penyekatan dan tes antigen massal di Suramadu Minggu siang, penerapan tes antigen kata dia diterapkan tanpa kecuali. Kami akan lakukan ini tanpa kecuali kepada semua yang melintas sampai landai. Hari ini akan kami lakukan 3 shift, terus sampai ada update data dari Pemprov Jatim soal situasi di Bangkalan. Nah, sementara ini juga ada berita mengenai Covid di Bangkalan ini kawan. Ini bermula dari sini sepertinya ya. Dari adanya informasi dengan judul "Kasus Covid-19 Melonjak, RSUD Bangkalan Tutup IGD sampai Selasa 8 Juni." Ini rumah sakitnya RSUD Syarifah Ambani Ratu Ebu. RSUD Syarifah Ambami Ratu Ebu Bangkalan menutup sementara layanan instalasi gawat darurat IGD mulai Sabtu tanggal 5 Mei tanggal 5 Juni 2021 sampai Selasa tanggal 8 Juni 2021. Dr. Nunu Kristiani, SPD, Red, Direktur RSUD Syarifah Ambami Ratu Ibu Bangkalan mengatakan, penutupan sementara ini dilakukan setelah memperhatikan situasi dan kondisi perkembangan kasus penyebaran penularan virus COVID-19 di Kabupaten Bangkalan. Dalam beberapa hari ini kami mengalami peningkatan kasus COVID-19 yang signifikan. Beberapa tenaga kesehatan kami terkonfirmasi positif serta meninggal dunia, ujarnya dalam surat permohonan lockdown ruang IGD kepada Bupati Bangkalan tertanggal Sabtu 5 Juni 2021. Dr. Nunu menerangkan bahwa penutupan sementara ini untuk melindungi tenaga kesehatan lainnya di RSUD Syarifah Ambami Ratu Ibu Bangkalan. Seperti ini suratnya yang disampaikan kepada Bupati Bangkalan perihal permohonan lockdown ruang IGD. Ini seperti ini suratnya. Dari situlah, sepertinya informasi ini akhirnya beranjak menjadi langkah antisipasi dalam melakukan tes yang dilakukan kepada warga yang keluar dari Bangkalan menuju Surabaya agar Surabaya steril. Sementara itu informasi yang bisa saya sampaikan kawan terkait dengan adanya penutupan di Suramadu pada hari Minggu yang ternyata dimulai dari Sabtu malam Minggu kawan. Semoga saja langkah ini merupakan langkah antisipatif yang cukup berhasil agar meredam peredaran COVID-19 semakin meluas karena informasinya COVID tersebut terdapat varian baru kawan. Oke, demikian informasi ini saya sampaikan kepada Anda. Semoga informasi ini bermanfaat dan bagi kalian yang suka dengan video ini silakan klik like dan bagi yang merasa video ini bermanfaat silakan di-share ke beberapa media sosial yang kalian miliki dan juga kepada teman-teman Anda. Dan bagi yang belum mendukung channel saya silakan klik subscribe sekarang juga dan nyalakan loncengnya agar dapat informasi terbaru ketika saya memberikannya. Oke kawan, sampai jumpa. Terima kasih sudah menyaksikan video ini hingga tuntas dan sampai jumpa di video-video berikutnya. See you next time.